Republik Indonesia ini, bahkan tanah yang dulu disebut tanah Nusantara, kita sudah ada catatan-catatan sejarah dari mancanegara tentang Indonesia. Coba kita lihat seorang geograf dari Alexandria, orang Yunani, bapak ilmu geografi, namanya Claudius Ptolemaios. Dia menulis buku yang sangat terkenal, judulnya Geographike Hypogenesis. Dalam buku ini dikisahkan tentang suatu negeri yang bernama Chrysonesos, negeri emas, semenanjung emas, yang tidak lain adalah Pulau Sumatera, dan negeri yang disebut Javadiyu, Pulau Jawa. Tetapi kata Jawa waktu itu tidak hanya menunjuk Pulau Jawa. Jawa waktu itu menjadi nama dari seluruh kepulauan Nusantara ini. Makanya dari seorang geograf yang berasal dari Alexandria, Mesir itu kira-kira tahun 150 Masehi. Dia mendengar dari penulis-penulis India yang sudah menjelajahi Nusantara. Dan salah satu dari data itu Srimad Walmiki Ramayana. Jadi Indonesia itu dipuja oleh dunia bukan hanya lewat pemetaan geografis wilayah Nusantara dari zaman bapak geografi yang namanya Ptolemaios, tetapi juga karya-karya sastra besar dunia, termasuk ketika Walmiki menuliskan yang namanya Srimad Walmiki Ramayana. Konon dikisahkan di dalam kisah India itu, ketika sang Rama kehilangan istrinya, diculik oleh Rahwana. Ini India betul, bukan dari Jawa ini. Waktu itu dititahkan oleh sang raja itu, ungkapannya begini: Yatnawanto yawadvipam sapta raju paso bitam suwarna rupiaka dvipam suwarna karamanditam. Jelajahilah Nusa Jawa yang memiliki 7 wilayah sebagai hiasan, 7 wilayah kerajaan sebagai hiasan. Negeri emas, negeri perak yang memiliki tambang-tambang emas. 7 wilayah itu apa? Pertama, Swarnadwipa. Swarnadwipa itu Pulau Sumatera yang oleh geograf dari Alexandria disebut dengan Chrysonesos. Kemudian yang kedua, Barhinadwipa yang akhirnya menjadi Borneo, Kalimantan. Ini sastra India Purana kira-kira dari abad ketiga dan 4 Masehi. Kemudian yang ketiga, Sankadwipa, Celebes atau Sulawesi. Kemudian Sangadwipa, Nusa Tenggara, Bali Dwipa, Pulau Bali, dan yang paling ujung tertimur, terjauh disebut dengan Jawa Dwipa Mati Kramya Sisro Nama Parwata. Negeri paling ujung dari Jawa itu, paling timur, negeri yang memiliki gunung bersalju, dan itu adalah Jayawijaya. Jadi sejak abad 2 sebelum Masehi, Sabang sampai Merauke adalah wilayah kepulauan Nusantara yang dikenal sebagai satu kepulauan Dwipantara. Ini luar biasa, saudara-saudara. Makanya kalau di Lemhanas, materi-materi semacam ini perlu memperkuat komitmen kebangsaan kita dan komitmen bina negara kita. Nah, persoalannya ketika Indonesia itu hilang, negara kita terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil yang masing-masing dengan ego kelompoknya. Kapan kita satu kembali jadi Indonesia ini? Nah, sebagaimana tadi dikatakan bahwa Javadiyu itu tidak hanya menunjuk Pulau Jawa. Ketika zamannya Ibnu Battuta, penulis-penulis Arab datang ke Indonesia, mereka melihat Nusantara sebagai cuwilan dari surga. Dan itu tertulis dalam catatan-catatan Arab.
yang disebut Dabak, Sin dan Masin, yang disebut juga Jazair al-Jawi, pulau-pulau di sekitar Jawa. Maka yang disebut Sumatera, yang disebut dengan Solubis bahasa Arab itu Sulawesi, yang disebut dengan Sunda, kulluhu al-Jawi, semuanya adalah Jawa. Karena Jawa kan paling dilihat dari arah timur tengah, itu paling jelas. Dan inilah Nusantara kita yang luar biasanya, saudara-saudara. Dulu tidak pernah kita menyebut dengan Indonesia, tapi kapan kita mulai ada rujukan tentang Indonesia? Kita baru menulis sejarah kita ini di abad keempat yang namanya Prasasti Mula Warman, kan begitu kan? Pada abad kedua sudah mengatakan Yatnawanto Yawad Vipam, jelajahilah Nusa Jawa. Lalu di abad kira-kira menjelang abad keempat, seorang penyair India yang juga mengagumi Nusantara, bahkan menyebut bunga cengkeh Nusantara, itu disebut dari abad keempat. Nama syairnya Kalidasa. Dia mengatakan, dengarlah gemericik ombak berbisik di antara semilir angin sepoi yang menebarkan aroma wangi bunga cengkeh di tanah Dwi Pantara. Itu sastrawan India yang menulis Dwi Pantara Nita Lawanga. Lawanga itu bunga cengkeh. Nita Lawanga Puspaira Pakerta Swedalawa Marutbih, bahasa Sanskerta. Jadi di tengah-tengah semilir angin yang menebarkan wanginya aroma bunga cengkeh. Itu sebabnya sejak awal-awal abad Masehi, hasil kekayaan Nusantara itu dibawa ke Eropa lewat Timur Tengah yang disebut jalur sutra, lewat Cina. Lalu ke Petra ke wilayah Damaskus ke Eropa. Inilah Indonesia kita. Makanya Indonesia itu negara besar. Tidak hanya dikenang dalam sejarah, dalam geografi, tapi juga mitos dan sastra. Kenapa disebut mitos dan sastra? Saudara-saudara, kenapa lambang kita Garuda? Garuda itu burung universal, ya. Bahkan dalam kisah Jawa kuno, kalau Anda lihat candi-candi di Jawa, itu yang namanya burung Garuda itu menjadi simbol dari nasionalisme dan patriotisme. Dan ini munculnya pertama dari sastra India yang diterjemahkan dalam bahasa Jawa pasca perpecahan agama yang nyaris memporak-perandakan Mataram kuno itu. Maka dibuat proyek besar-besaran penerjemahan sastra yang dikenal dengan Mengjawakan Basya Mata. Maka dari India Mahabharat, kemudian jadi Serat Mahabharata. Lalu di situ dalam proyek itu disebutkan tentang Sang Garuda. Konon Sang Garuda itu lahir dari ibunya yang namanya Dewi Winata. Ketika dia lahir, kenapa bangsa Garuda itu menjadi diperbudak oleh ular-ular? Itu namanya juga mitologi. Ular-ular itu adalah keturunan atau anak-anak Dewi Kadru yang melambangkan penjajahan, melambangkan imperialisme, kolonialisme. Lalu Sang Garuda setelah mencapai tirta amerta dari surga, membebaskan ibunya dari penindasan asing. Itulah sebabnya para bapak bangsa, para founding fathers kita mengangkat simbol Garuda ini sebagai pemersatu Indonesia dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Lalu di dalam Adiparwa dari zaman Mataram kuno itu dikatakan, setelah selesai menuntaskan, memparipurnakan tugasnya, membebaskan sang ibu dari penjajahan, maka pulanglah Garuda ke surga. Saya cari-cari surganya, mana alamatnya, sampai ada lagunya, di mana letak surga itu. Loh, itu kan lagunya Agnes Monica. Tapi artinya kata-kata ini bisa diterapkan di mana rumahnya Garuda, yang tidak lain disebut sebagai seorang yang sangat
sangat patriotik itu. Sampai di India itu ditembangkan. Tat Puru Jaya Fitmahe Swarna Pacaya Dimahe Tanu Garuda Prachodayat Tanu Garuda Prachodayat. Wahai Sang Garuda, berikan kami pencerahan. Wahai Sang Garuda, berikan kami pencerahan. Pencerahan kepada siapa? Kepada Tatpurusa, kepada Dia yang satu, yang hidup abadi. Itu jalan menuju kepada Tuhan. Lalu disebut Pacaya Purusa, Purusa yang agung itu disebut burung emas. Dan rumahnya ternyata di dalam Kiskenda Parwa, yaitu bagian dari Ramayana, rumahnya di tanah tempat kapas atau pohon-pohon randu tubuh. Itu tidak lain adalah tanah Nusantara. Jadi negeri ini seolah-olah dipersiapkan Tuhan dengan cukup sandang, makanya lambangnya kapas, rumahnya Sang Garuda. Cukup pangan, maka disebut sebagai bumi Jawa, yang artinya tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Tetapi juga kita memiliki kekayaan cengkeh, kita memiliki Swarna Rupiah Kadwipam, tambang-tambang emas. Mari kita rawat kemajemukan kita ini. Jangan sampai yang pernah terjadi perpecahan agama yang nyaris memporak-porandakan Mataram kuno diulang lagi ketika baru muncul agama-agama masuk ke Indonesia. Tetapi bangsa kita ini bangsa yang ramah. Semua bersaudara, kata orang Minahasa. Kalau di Bali nyame beraya, semuanya menjadi satu. Ya, itu disebutkan dalam naskah Sunda kuno dari abad ke-8. Semua agama diberi salam. Makanya tidak salah kalau saya mengucapkan Assalamualaikum, Shalom alaikum. Artinya sama, semuanya damai. Ketika orang menciptakan batas-batas yang memisahkan, maka yang universal terbungkus menjadi partikular, yang mestinya membebaskan dari sekat-sekat, membangun sekat-sekat yang memecah belah kita. Itu disambut dengan sangat ramah ketika naskah Sunda yang namanya Siska Kanda Engkarsian mengucapkan bagi orang Hindu, Hungkara nama Siwa, salam kepada Siwa. Tetapi juga sembah ing hulun di Sang Panca Tathagata kepada agama Buddha. Semuanya apa? Untuk kebaikan kita semua. Makanya Indonesia ini disadari menjadi satu. Dulu namanya Dwipantara. Dwipa artinya pulau-pulau, antara pulau-pulau di seberang. Maksudnya di seberang yang dilihat orang India. Nusa Antara, Nusa itu pulau-pulau, antara pulau-pulau di seberang. Maka ketika tahun 1849 seorang etnolog ya yang memberi nama itu Melayunesia atau Indonesia, tetapi ungkapan itu dikritik oleh Logan. Logan itu seorang ahli etnologi yang mengatakan sebaiknya kita namakan Indonesia, itulah identitas kita. Sampai nanti nama Indonesia itu mengikat kita semua, lalu muncullah yang namanya Sumpah Pemuda. Kita ini satu tumpah darah, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Saudara-saudara buka buku-buku sejarah. Tahun 1928 itu orang belum tahu wilayah kita. Orang Sulawesi masih berjuang demi daerahnya